Baiklah, perkenalkan, mari kita mulai saja videonya. Baiklah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Francisco Luki Gama Prasakti, atau biasa dipanggil Luki. Nomor induk mahasiswanya 2053 14128. Jadi mana kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana cara membuat sistem operasi yang dimana menggunakan aplikasi yang namanya software namanya Oracle FM VirtualBox, yang dimana jika kalian teman-teman awam yang belum tahu apa fungsi dari software ini, nah, seperti saya katakan tadi di awal, software ini memiliki fungsi yang dimana bisa membuat sistem operasi yang dimana ini berupa menjadi sebuah apa namanya, hanya gambaran atau hanya bagaimana caranya kita membuat sebuah OS seperti itulah. Nah, jadi untuk kali ini saya akan membuat OS-nya menggunakan software Oracle FM VirtualBox, yang dimana saya menggunakan ISO-nya menggunakan Slitas GNU Linux. Oke, dan mungkin nanti untuk link download VirtualBox Oracle, jadi nanti akan saya kirimkan di deskripsi di bawah, dan juga untuk link mendownload ISO di dalam akan saya tampilkan di deskripsi di bawah. Oke, baiklah. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendownload VirtualBox-nya. Oke, seperti yang ada di dalam link di bawah, tinggal klik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah kalian serah pada sistem yang PC kalian gunakan. Jika saya akan menggunakan Windows, maka secara otomatis saya akan klik Windows ini dan nanti akan secara otomatis akan terdownload aplikasinya ini. Dan juga karena saya menggunakannya Slitas, yang dimana, nah ini yang harus teman-teman perhatikan. Slitas di sini ada yang 5.0 dan juga ada yang 4.0. Jadi kalau teman-teman yang kalian baru tahu, ada di mana Slitasnya itu menunjukkan bahwa teman-teman harus mendownload yang 5.0. Tapi setelah saya cari-cari, ternyata yang 5.0 itu sudah berupa aplikasi. Jadi mas, kalau disayangkan dengan virtual atau yang ininya atau dengan software ini nanti tidak akan bisa dimasukkan. Namun kalau ini kalian teman-teman silahkan pilih yang Slitas 4.0 ini. Tinggal klik, nanti akan secara otomatis di-download oleh Chrome-nya jika teman-teman menggunakan Chrome. Atau juga kalau teman-teman menggunakan apa namanya IDM. Baiklah, mungkin saya akan mulai tutorialnya dalam membuat software menggunakan Oracle VM VirtualBox. Jadi pertama-tama, ini adalah menu utama dari software ini yang akan teman-teman gunakan. Teman-teman pertama lihatlah ada kabel penguin. Kabel penguin ini adalah merupakan logo dari software ini, Oracle VM VirtualBox ini. Pertama-tama teman memasukkan new. Nah, di sini. Nah, di sini itu saya karena sebelumnya pernah mencoba-coba membuat, jadi itu langsung muncul sebuah apa itu namanya jendela secara utuh yang dimana menampilkan 3 tab langsung. Kalau sebenarnya kalau teman-teman membuatnya dari awal itu akan munculnya satu jendela ini awal pertama, terus ini nanti kedua ini nanti muncul itu, terus ini berikutnya. Nah, mungkin akan pertama saya akan membuat judulnya namanya menggunakan nama saya Luki underscore Slitas, karena kita menggunakan Slitas. Oke, sudah. Untuk mesin foldernya kita ikut saja default pada programnya. Dan untuk type-nya, karena kita menggunakan Slitas, kita menggunakan order. Oke, harus diingat-ingat. Dan versionnya, karena bukan DOS, karena kita akan menggunakan, terserah teman-teman. Jika kalau teman-teman PC-nya atau laptopnya sudah menggunakan sistem operasi yang 64 bit, pilih yang order 64 bit. Kalau belum, pilih yang other unknown. Oke. Setelah itu kita akan memilih untuk memory size. Karena sesuai dengan ketentuan tugas yang diberikan Bapak dosen dari Deskom Universitas Hatta Dharma, dianjurkan untuk menggunakan 1024 MB, maka saya akan memilikinya 1024. Nah, ini yang disarankan oleh Bapak dosen. Oke, untuk hard disknya karena kita belum punya apa sekali, belum pernah membahas sama sekali, maka kita memilih yang create virtual hard disk now. Dan sudah create. Oke, sudah di create, dan ini akan ada muncul file lokasi di mana kita akan menyimpan data dari program yang kita buat ini. Kita ikut saja default,
dan juga file size. Ya, file size ini sesuai dengan ketentuannya, Bapak dosen menentukan bahwa ukurannya itu 8 GB. Nah, setelah 8 GB sudah diatur sendiri, di file type-nya FDI atau Virtual Box Disk Image, dan nantinya Dynamic Allocated, yang dimana itu apa itu namanya? Itu berarti itu artinya nanti penyimpanannya itu bisa bertambah atau berkurang secara terserah kita. Kalau kita misalnya fixed size itu hanya ditentukan 8 GB tersebut, tidak bisa ditambahkan lagi dan tidak bisa dikurangi lagi. Oke, kita lanjut ke create. Sudah, kita muncul, sudahlah kita tercipta ini, namun semua ini belum selesai. Nah, ini kan saya menggunakan fasilitas. Baiklah, oke. Sekarang kita di sini mau memasukkan itu tadi hasil downloadan kita tentang kitas ini nanti itu akan muncul di file download kita. Ntar saya membuka file manager saya, sembari sini. Baiklah, kita akan memasukkannya di setting. Nah, ini nanti akan berubah seperti ini. Cerita 4.0 yang dimana itu nanti akan berupa file ISO. Kita keluar. Ya, muncul jika kalian teman-teman tadi mengklik tombol setting, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka teman-teman memilih storage dan memilih ini yang empty, yang bergambar disk ini. Nah, sudah. Setelah itu teman-teman cari gambar di attributes. Lalu cari gambar yang seperti ini, juga bergambar disk ini. Terus ini pilih. Nah, sebenarnya ini sudah muncul di sini, tapi jika teman-teman belum memunculkannya, bisa di sini choose a disk file. Terus saya tadi karena munculnya tidak di file simpannya di dalam file download, maka saya ini akan munculnya ini. Maka teman-teman saranku untuk memilih tempatnya yang simple aja. Nah, ini akan kita 4.0 open. Sudah di open. Terus klik OK. Nah, sudah. Ini telah selesai. Teman-teman buat manajer program. Nah, bagaimana cara menjalankan program tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Pertama, jika teman-teman ini sudah menjelaskannya selesai, maka teman-teman silakan menunjukkan untuk menjalankan OS sistem operasi teman-teman sudah buat. Jangan klik atau start tanda panah hijau yang mengarah ke kanan ini. Teman-teman tunggu sebentar. Mungkin ini akan memerlukan waktu cukup lama. Nah, sudah muncul seperti ini. Dan ini akan muncul lambat seperti ini. Teman-teman silahkan pilih. Jika sudah muncul ini, teman-teman sudah sesuai dengan tadi cerita start. Nah, ini juga ada sebuah tampilan auto capture keyboard. Nah, kalian teman-teman bisa pilih untuk menutupnya supaya tidak penutupan. Nah, di sini maka akan terjadi sebuah tampilan menu seperti ini dalam fasilitas yang dimana 4.0. Pada 4.0 dan yang seperti saya tahu untuk 5.0 itu nanti akan gambarnya dua laba-laba. Dan di sini adalah proses booting dari OS ini yang dimana mungkin membutuhkan beberapa waktu lama, yang dimana tadi saya sudah mencobanya. Ya, memang kita harus bersabar. Karena sabar adalah kunci segalanya. Yang dimana ini ada booting, yang dimana saya tidak tahu apa itu maksudnya. Oke, sudah muncul. Oke, dan ini ada muncul tampilan lagi. Kita bisa close saja supaya tidak menutupi tampilan. Oke, kita tunggu sampai selesai. Mungkin ada sudah mulai bermuncul. Nah, seperti ini kita akan memilih apa itu namanya bahasa yang akan kita pilih. Nah, di sini kita bisa memiliki sebuah tampilan di mana untuk memasukkan fungsi mouse di dalam program ini. Oke, selesai dan capture, maka akan muncul tampilan mouse di sini. Kita di sini untuk memilih bahasa yang ingin kita gunakan. Kita bisa menggunakan bahasa USA, Germany, Inggris, atau Spanyol. Kita menggunakan Inggris saja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini kan untuk sebuah apa itu namanya keymap atau tombol-tombol untuk mewujudkan kita akan menggunakan apa karena saya menggunakan QWERTY, maka tinggal copy saja. Kita tunggu sebentar menggunakan ini, tunggu sistemnya booting. Nah, setelah ini maka teman-teman silahkan untuk tekan tombol enter. Nah, ini maka akan muncul lagi sistem bootingnya di dalam ini. Kita tunggu saja lah, dan akhirnya muncul aplikasi dan software OS. Dengan begini sudah resmi, teman-teman sudah bisa menjalankan sistem OS ini. Dan ini adalah tampilan dari 4.0 yang dimana itu berbasis Linux sebenarnya. Kalau
teman-teman memperhatikan karena ini menggunakan Linux. Ini juga ada logonya dari Selitas, ini muncul logonya aplikasinya pertama Spiderman atau laba-laba. Baiklah, terima kasih karena teman-teman sudah menyaksikan video ini. Terima kasih atas antusias teman-teman. Sampai jumpa di next pertemuan, atau mungkin habis ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat flash disk menjadi sebuah aplikasi disk untuk menginstal OS yang akan kita buat. Baiklah, see you in the next time. Goodbye dan terima kasih.